Selamat pagi, Romo, Suster, Bapak Ibu, adik-adik, dan teman-teman OMK pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada. Apa kabar? Semoga sehat dan dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Hari ini, Jumat 20 Juni 2025, kita kembali lagi dengan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK. Perkenalkan, saya Gabriel Vinita Raharjo dari kota Jombang. Pembawa renungan hari ini, Kak Anastasia Sonia, merupakan member grup Daily Fresh Juice 12 dari kota Jakarta. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik, serta selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini gereja mengajak kita untuk memulai hari kita dengan mendengarkan dan merenungkan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23 mengenai mengumpulkan harta di surga. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, pastinya setuju ya kalau sesuatu penting bagi kita pasti diusahakan. Kalau kamu merasa olahraga itu penting, maka kamu bakal bangun pagi meski sebenarnya kamu lebih suka rebahan. Kalau kamu merasa komunitas rohani penting, kamu akan hadir dan terlibat meski sedang capek atau sibuk. Begitu pula dengan keluarga, teman, atau pasangan. Sesibuk apapun kamu pasti akan cari waktu untuk mereka. Hati kita akan selalu tertuju pada apa yang kita anggap bernilai. Maka pertanyaannya, selama ini hati kita tertuju kemana? Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita untuk mengumpulkan harta di surga, bukan karena harta duniawi itu jahat, tetapi karena semua yang ada di dunia ini bersifat sementara, bisa rusak dan lenyap. Sementara harta surgawi itu kekal. Masalahnya, kita sering sulit membayangkan seperti apa sih harta di surga itu. Karena nggak kelihatan, kita cenderung mengutamakan apa yang terlihat dan terpegang. Tapi Tuhan tahu keterbatasan kita. Dia tidak tinggal diam. Dalam sejarah gereja, Tuhan memilih beberapa orang untuk mengalami penglihatan akan keindahan surga, baik orang-orang kudus maupun umat Tuhan yang masih hidup saat ini. Yang terkenal diantaranya ada Santo Yohanes Rasul, Santa Maria Faustina, Santa Teresia Avila, Santo Padre Pio, dan lain-lain. Saya pernah melihat seorang hamba Tuhan yang bersaksi melalui YouTube, di mana dia membuat lukisan tentang keindahan surga yang dia saksikan. Indahnya luar biasa. Bahwa harta-harta yang menanti di surga yang Tuhan siapkan bagi kita juga nyata adanya. Salah satunya adalah tempat tinggal yang disebutkan Tuhan Yesus pada Yohanes bab 14 ayat 2. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di video itu saya melihat, semakin dekat hidup seseorang kepada Allah, semakin banyak harta yang ia miliki di surga nantinya. Juga semakin indah pula tempat tinggal yang akan dia huni, dan semakin dekat posisi tempat tinggalnya dengan singgasana Tuhan nantinya. Semuanya itu disiapkan Tuhan untuk anak-anak yang Ia kasihi dan juga mengasihinya. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita hidup di dunia yang mengagungkan kekuasaan, ambisi, dan harta. Sedangkan kerendahan hati dianggap sebagai kelemahan. Mereka yang tidak mengejar dunia seringkali diabaikan, seperti Yesus yang dipandang remeh oleh orang-orang di kampungnya. Namun, Rasul Paulus berkata, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." 1 Korintus bab 1 ayat 27. Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja dan memiliki harta, tapi Ia mengingatkan agar kita tidak terikat padanya. Mari kita belajar menata ulang prioritas hidup kita dengan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah terlebih dahulu. Saya yakin setiap orang pasti bergumul dengan hal ini dalam versi kita masing-masing. Marilah kita memanggil Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk membantu kita dalam menghadapi jatuh bangunnya kita, serta memohon karunia Roh Kudus agar kita dapat hidup menjadi manusia yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga kita semakin menyadari bahwa di mana hatiku tertuju, disitulah harta surgawiku berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Wah, terima kasih banyak untuk renungannya yang keren banget, Kak Sonia. Renungannya mengingatkan kita semua untuk tidak melekat pada harta dunia, tetapi juga mencari dan mengumpulkan harta di surga. Caranya dengan mengatur skala prioritas agar sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga. Benar begitu, Kak Son? Hehehe. Hari ini belajar sejarah di sekolah. Ternyata aku sekelompok sama kamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Have a great day, have a blessed day all. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam Fresh Juice.